Shalom. Luar biasa kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita datang beribadah kepada Tuhan saat sore indah ini dengan rasa ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kita mau bersorak-sorai, kita mau meninggikan Dia, Raja di atas segala raja. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami datang mengucap syukur buat kasih karunia yang Tuhan selalu beri dalam setiap kehidupan kami. Sepanjang hari ini penyertaan Tuhan sungguh sempurna, sangat sempurna dalam hidup kami. Terbukti pada saat ini kami boleh berkumpul bersama untuk memuji muliakan nama Tuhan. Biarlah setiap persembahan pujian kami yang kami naikkan layak berkenan di hadapan Tuhan. Setiap firman yang disampaikan bisa memberkati dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita akan mulai ibadah pada saat ini. Haleluya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sorak-sorai dan bersukacita di hadapan Tuhan. Haleluya. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah
setiap pujian yang kita naikkan. Amin. Mari kita terus memuji Tuhan, Raja di atas segala raja. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertata, yes, atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa, sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Mari sama-sama katakan, Tuhan Allah kita bertata, amin, atas pujian umatnya. Mari sama-sama katakan, Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Oh, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan, amin, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa, sebab ada kuasa di dalam Yesus. Yesusku dahsyat, luar biasa. Bersyukur buat kasih setiamu Tuhan, buat kedahsyatan-Mu dalam hidup kami. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang.
Kedahsyatan Tuhan sungguh nyata dan sempurna dalam setiap hidup kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, saya mau bersaksi sebentar. Beberapa waktu yang lalu saya sudah bersaksi bahwa di mana pertolongan Tuhan sangat sempurna atas anak saya yang pertama yang waktu itu sakit opnam, sampai opnam sudah sembuh. Tidak selang berapa lama kemudian tiba-tiba anak saya yang kecil, yang perempuan demam tinggi sampai 3 hari tetap demam. Pada saat itu terbesit juga dalam pikiran saya mau opnam. Kalau sampai lebih dari 3 hari saya akan lakukan opnam. Tiba-tiba di hari berikutnya, hari yang keempat, pas anak saya yang kecil itu demam, anak saya yang kedua pulang dari sekolah, kok tiba-tiba mendekati saya bilang seperti ini, "Mama, sepertinya aku juga demam." Langsung tersentak hati saya. Waduh, kok 2 ini yang sakit, yang satu belum sehat, satu sakit. Tapi saya di situ belajar seorang mama, seorang ibu harus bisa jadi penolong, jadi Wonder Woman di dalam keluarga. Jadi saya berusaha bersyukur dan berusaha tegar untuk merawat kedua anak saya. Hari berikutnya tiba-tiba suami saya demam juga. Jadi bayangkan anak saya yang kecil sudah mulai sembuh, disusul anak saya yang kedua, disusul lagi suami saya. Seringkali saya ini menangis. Menangisnya saya ini ada di kamar mandi. Saya menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, kok bisa ini lo berurutan seperti ini? Apakah sanggup saya merawat 3 pasien, 3 orang yang saya kasihi? Sementara yang kecil itu selalu ada di gendongan saya. Sampai saya tidak terasa itu rasa sakit di daerah sini. Tetap saya melakukan pekerjaan saya sehari-hari, merawat mereka dengan penuh rasa syukur. Tapi ada kalanya juga saya merasa tertekan saat malam. Saya tidak bisa berdoa, saya tidak bisa tidur. Saya terniang-niang, kenapa Tuhan ini terjadi? Sementara mungkin karena keluarga tidak bisa bersama-sama dengan kami. Jadi saya bersyukur di hadapan Tuhan. Saya hanya meminta kepada Tuhan, Tuhan berikanlah kekuatan, berikanlah kesanggupan buat saya supaya bisa menjaga suami dan anak-anak saya. Setelah beberapa hari kemudian, saya pun ikut sakit dan saya tidak bisa sampai bangun beberapa hari. Dan sampai akhirnya bersyukur saya ada di Pasirihan, dipertemukan dengan rekan-rekan yang luar biasa, saudara-saudara yang terkasih, saling membantu. Tidak pernah saya pikirkan tiba-tiba keluar orang-orang yang ada di perumahannya Maiding datang, Miss Santia sama Miss Afisa ngambil anak saya yang kecil untuk dibawa ke sana, dan adik dirawat di sana selama 2 hari 1 malam. Itu pun saya bersyukur di hadapan Tuhan bahwa Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa. Di saat saya pun tergeletak hampir 2 hari tidak bisa merawat suami dan anak saya yang kedua dan anak saya yang ketiga, saya bersyukur di hadapan Tuhan. Tuhan memberikan kesembuhan buat anak saya yang pertama. Dia bisa membantu dan dia bisa merawat kita semua. Dan saya bersyukur di hadapan Tuhan. 2 minggu boleh berlalu dan semuanya indah pada waktunya. Dan semuanya boleh sehat, kembali melayani semua karena anugerah Tuhan. Yang ada dalam satu pujian, setiap kali saya menangis di hadapan Tuhan, kenapa ini terjadi, kenapa ini terjadi. Itu pujian ini yang selalu terbesit dalam pikiran saya. Yesus, Kau sungguh baik. Ajari apapun yang terjadi dalam kehidupan saya, untuk tetap aku memuji-Mu, untuk tetap aku menyembah-Mu. Karena itulah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan saya secara pribadi. Dan bersyukur semua sudah Tuhan lakukan. Tuhan sudah sembuhkan semuanya. Puji Tuhan, keluarga kami sudah kembali sehat, bisa melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau
sungguh baik. Amin. Yesus, namamu indah ya Tuhan. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, kau sungguh baik. Amin. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku mau memujimu ya Tuhan. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian,
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan, karena Engkaulah Raja di atas segala raja. Tiba saatnya kami akan memberikan diri kami, kehidupan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadikan penolong, kekuatan dalam setiap hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada beberapa hari yang lalu kita sudah bersama-sama melewati masa pencurahan Roh Kudus selama 10 hari, dan sebuah momen yang penuh hadirat Allah di mana banyak dari kita mengalami jamahan dan pengurapannya. Namun pada hari ini saya ingin mengingatkan satu hal penting, bahwa Roh Kudus itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, ya. Roh Kudus tidak hanya bekerja selama masa pencurahan Roh Kudus itu saja, tetapi Ia adalah pribadi Allah sendiri yang terus hadir dan ingin berkarya setiap hari dalam kehidupan kita. Kita dapat mengaktifkan kehadiran dan kuasa Roh Kudus kapan saja melalui ketaatan dalam perlindungannya, di bawah otoritasnya serta hubungan intim dengannya. Pada hari ini saya akan sharing tentang hidup dalam kehendaknya, hidup dalam kehendak Tuhan. Sebelum saya mau sharing, saya mau menceritakan bahwa pada masa penciptaan, ya, Allah menciptakan langit dan bumi serta manusia dalam kehendak dan rencananya yang sempurna. Manusia hidup dalam hubungan yang erat dengan Tuhan, bebas dari segala ketakutan, kecemasan, dan tipu muslihat, tipu daya. Namun ketika manusia memilih untuk mengikuti kehendak pribadinya dan bukan kehendak Allah, ia jatuh ke dalam dosa. Nah, inilah awal dari keterpisahan antara manusia dan Allah, ya. Dosa membawa manusia keluar dari perlindungan dan otoritas Allah, dan akibatnya muncullah sebuah rasa takut, malu, kekacauan, dan kebinasaan, ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan itu tidak membiarkan manusia itu terhilang. Ia akan memberikan Roh Kudus sebagai penolong dan penuntun kehidupan kita, agar kita dapat kembali hidup dalam kehendak dan perlindungannya Tuhan, ya. Hari ini pesan Tuhan kepada setiap kita bahwa kembalilah pada pagar perlindungannya Tuhan. Dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai 2. Mazmur 91 ayat 1 sampai 2. Berkata bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Pagar perlindungan Tuhan adalah gambaran otoritas dan perlindungan Tuhan atas hidup kita. Ketika kita memilih hidup dalam pagar perlindungannya Tuhan, kita hidup dalam ketaatan pada kehendaknya Tuhan, bukan kehendak kita. Pagar perlindungan Tuhan ini fungsinya itu melindungi kita dari jerat, ya, si jahat. Dia memberi damai dan penghiburan, ya.
Saya sempat singgung tadi mengenai otoritas Allah, ya. Mengenai otoritas Allah, naungan dan penjagaan Allah, ya, di dalam pagar perlindungannya Allah. Mari kita buka dalam Roma 13 ayat 1 sampai 2. Ya. Saya akan bacakan. Tetapi tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Next. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Ya. Ini tidak hanya berbicara soal otoritas pemerintahan secara duniawi saja, ya. Tetapi ini juga menggambarkan prinsip kerajaan Allah, ya. Bahwa Tuhan adalah otoritas yang tertinggi dalam kehidupan kita. Otoritas tertinggi dalam setiap aspek kehidupan kita, ya, yang memberi batas, ya. Pagar perlindungan itu berbicara soal batasan yang ada di sekeliling kita. Ketika kita mau keluar ketika ada intimidasi, ya, dari si jahat, kita tuh akan dilindungi oleh pagar perlindungan itu. Oleh pagar perlindungannya Tuhan. Karena apa? Otoritas Allah itu mencakup arah hidup. Ketika kita memiliki pagar perlindungan Tuhan, kita memiliki arah hidup, ya. Firman Tuhan itu memberi kompas moral secara moral dan spiritual. Firman Tuhan ini bisa memberi kompas, ya. Seperti kemarin ketika Feeling sampaikan bahwa firman Tuhan atau Roh Kudus itu memberikan kompas. Kalau zaman sekarang, ya, GPS. Seperti yang kemarin Feeling katakan bahwa Ibu Feeling katakan bahwa kita harus memiliki kompas, yaitu kompas kita ada Roh Kudus, ya, yang mengendalikan perilaku kita. Roh Kudus itu memimpin kita untuk menolak dosa dan hidup dengan benar. Roh Kudus itu membebaskan diri kita dari ikatan-ikatan iblis. Dan Roh Kudus itu memberi naungan atau covering, ya. Ia menempatkan kita dalam pengawasan dan perlindungan rohani. Roh Kudus itu juga, ya, dalam pagar perlindungannya Tuhan itu memiliki penjagaan jiwa, ya. Dia menjaga setiap hati, pikiran, dan di setiap perjalanan hidup kita, ia menjaga setiap hati dan pikiran kita, ya. Namun di dalam otoritas Allah adalah sebuah pilihan, ya. Sama seperti pagar yang melindungi kita, kita bisa memilih untuk masuk dan tinggal di dalamnya, atau kita tetap di luar pagar perlindungannya Tuhan sehingga kita terkena bahaya. Kita tidak ada jaminan yang pasti dari Tuhan. Pagar perlindungannya Tuhan itu berbicara soal kepastian dari Tuhan. Tidak, ya. Pagar perlindungannya Tuhan ini berbicara soal kepastian, ya. Kehidupan kita untuk tidak mudah terintimidasi oleh kuasa-kuasa jahat. Karena itu kita harus memiliki Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Roh Kudus dalam bahasa Ibrani itu ruach, ya, yang berarti angin, hembusan, nafas kehidupan atau roh kehidupan,
ya. Roh Kudus itu adalah Allah sendiri, ya, yang tinggal di dalam hati kita. Dia menuntun kita pada kebenaran, memberi kekuatan untuk kita taat kepada Tuhan dan menjaga pengaruh, ya. Menjaga setiap, ya, intimidasi tadi itu, ya. Agar kita itu memiliki kepekaan secara rohani dalam kehidupan kita. Hidup yang tunduk pada Roh Kudus akan membawa kita kepada buah-buah kehidupan atau buah-buah roh, ya. Roh Kudus ini, saudara, ketika kita berjalan dengan Roh Kudus, kemarin kita sudah melewati masa pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus itu berbicara melalui firman Tuhan. Firman Tuhan ini merupakan jaminan kita untuk Roh Kudus itu berbicara kepada setiap kita. Mungkin ada yang kemarin bersaksi bahwa ketika dia di toko, dia dapat firman Tuhan dan firman itu meneguhkannya untuk menguatkan hatinya. Sama juga ketika Roh Kudus ini memberikan kita kekuatan, Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus ini memberikan kita kekuatan untuk taat pada hal-hal yang positif, ya. Kemudian ketika kita memiliki Roh Kudus, kita pasti memiliki buah-buah roh, ya. Di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, ayat 19, kalau tidak salah, ya. Ayat 19, Galatia 5 ayat 19, ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kemudian kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, sama seperti yang kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Firman Tuhan ini boleh ditampilkan yang tadi. Ya. Ketika kita hidup dipimpin oleh kehendak pribadi, ya. Ketika kita memilih untuk hidup dalam keinginan pribadi, itu ada keterangannya, ya. Hidup aku, hidup saya. Ketika hidup saya berada di atas, di hati kita tuh hidup saya tuh ada di atas dan roh Tuhan itu ada di bawah, maka keinginan-keinginan yang tadi, ya, akan nyata, saudara. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, perseteruan, dan lain sebagainya. Tapi ketika, coba boleh di next. Ketika kita mau untuk hidup dipimpin oleh kehendak Roh Kudus, Roh Tuhan ada di atas kita, dan hidup aku itu berada di bawah. Dan itu pasti akan menghasilkan buah. Dan buah-buahnya adalah di ayat 22 sampai ayat yang ke-24. Di situ dikatakan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada satu, kemurahan juga ketinggalan, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu menuntun kita agar apa? Agar kita dapat memenuhi kehendak-Nya. Agar kita dapat memenuhi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Roh Kudus ini adalah pilihan untuk hidup menurut kehendak pribadi yang tadi atau kehendak Roh Kudus.
Mari kita buka dalam Galatia 5 ayat 16. 17. Oke. Salah ayat ya. Hiduplah. Oke. Baik. Salah ayat saya, saudara. Setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan, ya. Ketika kita masuk dalam pagar perlindungannya Allah dan hidup dalam roh, atau memilih hidup di luar pagar itu, ya, mengikuti keinginan daging, daging akan selalu menarik kita ke arah berlawanan dengan kehendak Tuhan melalui hawa nafsu, ego kita, iri hati kita, kemarahan kita, dan dosa yang tersembunyi. Pilihan ada di tangan kita, saudara. Tuhan memberikan Roh Kudus, firman-Nya, dan kasih karunia-Nya. Tetapi ketaatan itu kembali kepada kita, kembali kepada keputusan hidup kita. Saudara, saya mau bersaksi mengenai kehidupan saya, ya, dalam memenuhi hidup menurut kehendak pribadi atau hidup menurut kehendak Roh Kudus atau Allah, ya. Pada waktu saya mau kuliah dahulu itu, saya sebenarnya udah berkali-kali Tuhan sampaikan untuk saya itu jadi hamba Tuhan. Banyak kali dari pendeta yang mendoakan saya, dan juga ya itulah, dan juga dari firman-Nya. Tuhan berikan firman Tuhan kepada saya pada waktu itu. Tapi karena saya merasa saya ini tidak mampu, saya memilih kehendak saya secara pribadi. Dan itu saya sama seperti kehidupan dari Yunus, ya, saudara. Sama dengan kehidupannya Yunus. Ketika dia memenuhi kehendak pribadinya, dia jatuh di dalam perut ikan, ya. Dan dia mengalami proses demi proses sehingga Tuhan mau membalikan dia lagi, mau mengembalikan dia ke tempat, ke jalannya Tuhan. Sehingga sama juga dengan kehidupan saya pada waktu itu, saudara. Saya mau ikut kuliah. Saya ambil kuliah secara kuliah negeri, ya, kuliah yang lain, bukan sekolah hamba Tuhan, ya, saudara. Tapi saya itu tidak damai sejahtera, dan di situ ketika saya gagal, ya, saudara, saya di situ gagal. Dan ketika saya gagal, saya itu merenungi kehidupan saya. Benar, ya, saya ini sama seperti Yunus. Tuhan udah berkali-kali Tuhan bilang menuruti kehendak-Nya untuk menjadi hamba Tuhan, tapi saya tidak mau. Saya memilih malah jurusan, pada waktu itu saya ambil jurusan DKV, ya, saudara, di Surabaya. Dan ketika itu Tuhan berfirman kepada saya untuk ikuti kehendak-Nya Tuhan, bukan kemauan pribadi. Ikuti kehendak-Nya Tuhan. Sehingga sampai sekarang ini saya pun diproses sedemikian rupa sehingga saya masuk dalam YWAM, ya. Saya sebenarnya tidak mau masuk YWAM. Menurut saya apa sih itu YWAM? Tapi saudara, Tuhan proses saya di situ. Tuhan mengembalikan saya jadi nol lagi dalam proses demi proses, minggu demi minggu, selama 3 bulan masa teori kemarin. Saya merasakan bahwa Tuhan itu baik. Jadi setiap kehendaknya Allah itu mendatangkan kebaikan buat saya.
secara pribadi. Kalau saya mau mengikuti kehendak pribadi saya mungkin tidak ada di sini, saudara. Saya tidak ada di Pasirian. Tetapi karena Roh Kudus, karena Tuhan yang menuntun saya sampai di sini, saya bisa ada di sini. Semuanya karena kebaikannya Tuhan. Semuanya karena pertolongannya Tuhan. Ya saudara. Karena itu saudara, hiduplah dalam pagar perlindungannya Tuhan, ya. Hiduplah dalam kehendaknya Tuhan. Ketika kita hidup dalam kehendaknya Tuhan, kerajaan Allah itu hadir dalam setiap kehidupan kita. Hadirkanlah kerajaan Allah dimanapun kita berada. Karena ketika kita menghadirkan kerajaan Allah, kita memenuhi kehendaknya di setiap hari hidup kita. Amin firman Tuhan pada hari ini. Hanya itu yang saya bisa sampaikan di malam hari ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, pada malam hari ini kami mengucap syukur, berterima kasih kepadamu Tuhan, atas pertolonganmu atas kami Tuhan, sehingga kami dapat mengetahui apa maksudmu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami harus memenuhi kehendak-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Di dalam kehidupan kami ini Tuhan, ajarkan kami untuk kami hidup dalam pagar perlindungan-Mu Tuhan. Ajarkan kami untuk kami terus menerus hidup dalam kehendak-Mu Bapa. Ajarkan kami Tuhan untuk melakukan semua apa yang Engkau mau dalam kehidupan kami. Bukan kehendak kami, bukan aku, tetapi Tuhan sajalah yang akan kami patuhi, yang akan kami taati Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan pemberitaan firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap orang-orang yang mendengarkannya Tuhan. Biarlah Tuhan, kami percaya firman-Mu ini hanya sampai di sini, tetapi kami percaya kuasa-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu berkarya dalam setiap hati kami, dalam setiap kehidupan kami, di dalam setiap perjalanan hidup kami ini Tuhan. Kami bisa menghasilkan buah-buah roh yang baik Tuhan. Biarlah kami bisa menghasilkan Tuhan buah-buah roh, ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.